Pengharapan semacam ini tidak mengapa. Wajar-wajar saja orang tua mengharapkan demikian. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam, ya, bukan sekedar itu yang beliau harapkan. Ya, tapi tujuannya adalah kemaslahatan agama. Nah, wal khawfu min diya'ihi. Beliau khawatir, ya, agama ini lenyap, agama ini hilang. Wa ra'a ghairahu ghaira salihin lidzalika. Beliau memandang yang lainnya tidak pantas, ya, untuk menjadi pemimpin dalam agama ini, tidak layak untuk menggantikannya. Nah, sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi seorang anak. Nah, wa kana baituhu minal buyutil mashhurah fid din. Di mana keluarganya Nabi Zakaria alaihissalam, nah, di antara keluarga yang masyhur, ya, terkenal dalam masalah agama. Nah, wa ma'dinil risalah, dan juga sumber risalah. Wa madonnatil khair, dan juga tempat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Pada Allah ayarzukahu waladan yakumu biddin min ba'dihi. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi seorang anak yang bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya. Nah, dalam ayat yang kita bacakan tadi, dia mengatakan fahabli min ladunka waliyya. Anugerahkanlah kepadaku seorang wali, seorang putra dari sisimu. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, di sana Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya, mengatakan, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang baik, anak yang saleh. Nah, dan juga ayat yang lainnya, surah Al-Anbiya, Allah mengatakan tentang Nabi Zakaria, wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ingatlah ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Rabb-Nya, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku sendirian, ya, tanpa memiliki putra sebagai pewaris kenabian. Nah, ya, dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Washtaka anna mar'atahu aqir. Nabi Zakaria mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya istrinya adalah seorang perempuan yang mandul. Alaysat talidu aslan, yang tidak bisa melahirkan sama sekali. Wa annahu qad balagha minal kibari itiyah. Dan juga beliau sendiri, Nabi Zakaria, telah mencapai usia lanjut usia. Ya, telah mencapai lanjut usia. Nah, di mana itu merupakan umran yanzuru ma'ahu wujudu syahwah wal walad. Ya. Usia yang jarang ada padanya gejolak syahwat terhadap perempuan, dan juga jarang mendapatkan putra pada usia seperti itu. Ya. Tapi walaupun demikian keadaannya, beliau tidak putus asa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan istrinya seorang perempuan yang mandul,
Nah, dia tidak bisa memiliki anak sama sekali. Kondisi berikutnya Nabi Zakaria sudah lanjut usia. Ya. Lanjut usia yang sudah tidak ada lagi gejolak syahwat kepada perempuan, dan juga pada usia seperti itu jarang untuk mendapatkan anak. Tapi tetap beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan tentunya sesuatu yang secara zahirnya tidak mungkin, tapi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apa yang kita inginkan. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Ya. Nah, pemberian Rabbmu itu ya, tidak terhalangi. Nah, sehingga berbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan miskin, fakir, yang secara hitung-hitungan gak mungkin kita misalkan melaksanakan ibadah haji, umroh. Ya. Tapi jangan sampai kita putus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak orang yang keadaannya tadi fakir, miskin. Nah, untuk kehidupan sehari-hari susah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh dan semisalnya. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Nah. Wa habli min ladunka waliya. Anugerahkanlah kepadaku dari sisimu seorang wali, seorang putra. Wa hadhil wilayah wilayatud din wa mirasun nubuwah wal ilmi wal amal. Dan perwalian di sini ya, bukanlah perwalian dalam masalah dunia, tapi perwalian dalam masalah agama. Ya. Dan warisan di sini juga warisan kenabian, ilmu dan amal. Ya. Bukan warisan harta. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang dia mewarisiku. Pendapat yang kuat, warisan di sini bukanlah warisan harta, tapi warisan kenabian, ilmu dan juga amalan. Dikatakan para nabi ya, tidak mewariskan harta dunia. Akan tapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Nah, Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya la nurisu ma tarakna wa huwa shadaqah. Kami segenap para anbiya tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan. Ya. Dan semua yang kami tinggalkan itu sebagai sedekah. Nah, dan juga Nabi SAW mengatakan, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Para anbiya tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Alhamdulillah. Ya, para anbiya tidak mewariskan dinar dan juga dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhada bihadin wafirin. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil warisan yang sempurna. Nah, ini warisan para anbiya, ya, yaitu ilmu. Nah, di setiap majelis ilmu dibagi-bagikan warisan para nabi tersebut. Ya, sehingga kalau kita ingin mendapatkan warisan para nabi, ya, kuncinya kita menghadiri majelis ilmu. Nah, ini makna warisan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Ya, yaitu warisan kenabian, ilmu dan amal. Walihada qala, oleh karena itu beliau mengatakan, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyah. Dia mewarisiku dan juga mewarisi
sebagian dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, wahai Rabbku, sebagai orang yang diridhoi. Nah, ini pentingnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, jangan henti-hentinya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa hamba yang soleh, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Nah, waj'alni lil muttaqina imama. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, penyejuk mata kami. Ya, anak-anak yang soleh dan juga solehah. Nah, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Para anbiya senantiasa memanjatkan doa kepada Allah supaya dianugerahkan anak-anak yang soleh. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku, ya, di antara anak-anak yang soleh. Nah, ay abdan salihan tardahu, maknanya adalah seorang hamba yang saleh yang engkau ridhoi, wa tuhabbibuhu ila ibadika, dan engkau buat dicintai oleh hamba-hambamu, anak yang saleh yang engkau ridhoi, dan juga ya, hamba-hambamu mencintai anak tersebut. Walhasil annahu sa'alallaha waladan dzakaran salihan yabqa ba'da mautihi wa yakunu waliyan min ba'dihi. Nah, yang jelas Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki yang saleh, yang hidup setelah meninggalnya dan menjadi pengganti setelah meninggalnya. Wa yakunu nabiyyan mardiyan indallah wa inda khalqihi. Ya. Sebagai nabi yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga diridhai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta dianugerahkan seorang anak yang bisa menjadi penggantinya, penerusnya dalam masalah kenabian dan ilmu serta amalan. Nah, tentu ini permohonan yang sangat mulia. Ya, ketika beliau tidak melihat ya, di antara Bani Israel, bahkan di antara kerabat-kerabatnya yang pantas untuk menggantikannya. Nah, sementara kita sebutkan tadi, ya, istri beliau seorang yang mandul, tambah lagi beliau sudah lanjut usia. Nah, ya secara hitung-hitungan, ya, kemungkinan untuk mendapatkan anak sangat kecil sekali. Tapi beliau tidak putus asa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Allah anugerahkan beliau seorang anak yang saleh. Bahkan Allah jadikan dia sebagai penerusnya menjadi nabi. Ya. Nah, kita jelaskan siapa anak yang dimaksud tersebut. Nah, wa hadha afdalu ma yakunu minal aulad, dan ini merupakan yang paling afdal ya, dari keadaan anak-anak. Ya. Tatkala memiliki anak yang dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun manusia yang lainnya senang, ridha kepadanya. Ya. Ini afdal ma yakun min al-aulad.
Wa min rahmatillahi bi'amdihi ayarzuqahu waladan salihan jami'an limakarimil akhlaq. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya seorang anak yang saleh yang terkumpul padanya akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Ini suatu keutamaan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan Nabi Zakaria alaihissalam seorang anak yang saleh. Ya, yang terkumpul kepadanya akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga di awal Allah sebutkan dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya. Nah, ini adalah penjelasan. Nah, penyebutan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah dianugerahkannya seorang anak yang saleh yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Wa mahamidis saim, dan juga perilaku-perilaku yang terpuji. Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Farahimahu rabbuhu wastajaba da'watahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi Zakaria alaihissalam, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, pada ayat yang berikutnya Allah katakan, ya Zakaria inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam seorang anak yang saleh, anak yang diinginkan. Ya. Nah, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberitakan kepada engkau kabar gembira, ya, dengan seorang anak yang bernama Yahya. Ya. Nah, akan kita jelaskan nanti pada pertemuan yang selanjutnya, ya, berkaitan dengan ayat yang kita bacakan tadi. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang sangat besar kepada Nabi Zakaria alaihissalam dan juga mengabulkan doanya. Ya, sehingga pelajaran dari ayat yang kita bacakan tadi, sekali lagi, jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang secara hitung-hitungan kita tidak bisa melakukannya. Ya. Tapi kalau Allah berkehendak membuat kita bisa untuk melakukannya, maka kita akan bisa melakukannya. Nah, sehingga jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan senjatanya orang-orang yang beriman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya para anbiya, para nabi, dalam peperangan jumlah mereka sedikit, jumlah orang-orang kufar, musuh-musuh mereka sangat banyak. Secara hitung-hitungan akan kalah. Ya, tapi dengan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat kuat, permohonan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kelompok yang sedikit tersebut bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah senang ketika hambanya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah marah ketika ada hambanya yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau meminta, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah murka kepadanya. Ya, Allah marah kepadanya. Ya, dikarenakan hamba tersebut sombong. Ya,
merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, sehingga dia tidak menyandarkan apa yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan orang yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, menunjukkan dirinya menyadari tidak memiliki kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya menyadari lemah, makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meminta pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyadari dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mau berdoa menunjukkan dia seakan-akan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam setiap kehidupan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu fuqara'u ila Allah. Kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadi dengan berdoa. Nah, dengan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kelemahan kita, kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain, ayat-ayat yang berikutnya. Wa ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.